Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang sempurna bagi umat manusia. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat fillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan salah satu hadis yang menjadi dasar penting dalam konsep transaksi muamalah dalam Islam, yakni hadis tentang larangan jual beli gharar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan tercantum dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, serta terdapat pula dalam riwayat Sahih Muslim. Urutan hadis nomor 816. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bai'ul hasad, yakni jual beli dengan cara melempar batu. Misalkan seseorang mengatakan, lemparlah batu ini. Pakaian mana saja yang kena batu, maka ia menjadi hak kamu dengan harga 1 dirham. Dan jual beli gharar, yakni jual beli yang belum jelas. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar, yakni jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau spekulasi yang berlebihan, baik dalam hal objek transaksi, harga, waktu serah terima, maupun kepemilikan barang. Dalam hadis ini, para ulama mengambil beberapa istinbat hukum, yakni diantaranya mengenai larangan gharar sebagai kaidah fikih muamalah. Larangan gharar menjadi salah satu prinsip dasar dalam akad muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian atau ketidaktahuan terhadap objek akad termasuk dalam hal yang dilarang dalam syariat. Yang kedua, mengenai tujuan larangan. Untuk menjaga keadilan dan mencegah permusuhan. Islam menghendaki transaksi yang adil dan saling menguntungkan, bukan yang merugikan salah satu pihak. Gharar sering menjadi pintu munculnya kecurangan dan konflik, sehingga dilarang demi maqasid syariah, yakni untuk menjaga harta atau hifdzul mal, dan juga mencegah kezaliman. Yang ketiga, jual beli hassah sebagai contoh praktik gharar. Contoh seperti bai'ul hassah, yakni jual beli dengan cara melempar batu dan memilih barang sesuai tempat jatuhnya batu, menunjukkan absennya kejelasan dalam pilihan barang dan kesepakatan harga, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan juga sengketa. Yang keempat adalah penerapan di era modern. Dalam praktik ekonomi kontemporer, konsep gharar diterapkan pada larangan transaksi spekulatif berlebihan, seperti judi atau maisir, asuransi konvensional, dan instrumen derivatif tanpa aset real. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat relevan dan universal. Dalam Islam, setiap bentuk akad harus jelas, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Maka, menjauhi jual beli gharar adalah bagian dari menjaga maslahat dan menghindari mudarat. Sebab dalam syariat, bukan sekadar sahnya transaksi, tapi juga keberkahannya yang dicari. Dengan memahami hadis ini secara utuh, kita diajak untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi, serta menghindari segala bentuk ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan sengketa. Karena Islam menginginkan muamalah yang tidak hanya sah secara hukum, tapi juga membawa keberkahan dan keadilan bagi semua pihak. Allahu a'lam bishawab.